Komnas HAM dan KPAI yang sering mengangkat isu pelanggaran HAM adalah produk Amerika yang bertujuan untuk menjajah, merusak moral, mental bangsa di suatu negara. Nggak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan atau legitimasi militer untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Nggak ada. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Apa yang dialami oleh anak ini? Dia manusia sebagai subjek distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan bilang, weh, ngeri nih. Alumni barak militer nih anak nakal nih. Nah ini stigma ini, ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan. Bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu. Dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi, dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian gitu. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita. Kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan, mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Negeri ini akan hancur. Saya dukung semua orang karena ini sangat bagus sekali untuk anak-anak menjadi lebih kuat lagi dan lebih percaya diri lagi untuk menata masa depannya. Terbantu sekali kalau untuk guru, karena di sini juga kami berharap juga tidak hanya untuk anak-anak yang notabene kedisiplinannya berkurang, tapi semua mungkin bisa tertelusur mungkin ya untuk anak-anak yang berprestasi, guru juga. Jadi mudah-mudahan program ini akan lebih berkembang, bukan hanya untuk anak yang kurang disiplin. Komnas HAM dan KPAI yang sering mengangkat isu pelanggaran HAM adalah produk Amerika yang bertujuan untuk menjajah, merusak moral, mental bangsa di suatu negara, yang tujuan akhirnya apabila bangsa di suatu negara tersebut sudah rusak moralnya, rusak mentalnya, negara tersebut akan dikuasai oleh Amerika. Aset-aset negaranya, hasil kekayaan alamnya akan diangkut oleh Amerika. Tidak terkecuali juga Indonesia. Jujur saja, sampai saat ini ketika ada Komnas HAM yang merupakan produk Amerika tersebut, apa sih yang membawa kemajuan, manfaat bagi negara? Tidak ada sama sekali. Di bidang pendidikan yang ada malah murid, anak didik semakin tidak bermoral, berani melawan guru. Begitu juga para guru, para pendidik tidak berani menegakkan disiplin bagi anak didiknya yang melanggar karena takut
dianggap melanggar HAM, kemudian dipidanakan. Inilah yang terjadi. Ini yang sangat memprihatinkan, bahwa moral, mental bangsa Indonesia sudah dirusak oleh Amerika dengan adanya Komnas HAM dan KPAI. Kita harus segera sadar. Manfaat yang lain tidak ada selain hanya menampung para pengangguran untuk bisa bekerja di Komnas HAM dan para KPAI. Yang sayangnya mereka tidak memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Yang penting mereka dapat cuan, dibayar oleh Amerika, gembar-gembor selalu apabila ada hal yang bertujuan positif dianggap melanggar HAM. Di bidang penegakan hukum, koruptor semakin merajalela. Penyalahgunaan narkoba, pengedaran narkoba juga merajalela. Karena apa? Pemerintah atau tidak berani melakukan hukuman mati dari koruptor karena dianggap melanggar HAM.